Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dayat Taufik, Esos SPD CGP Angkatan 7, asal SDN Kertakenari 1, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan yang kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik sama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Afendi SPD, merupakan salah satu guru di SDN Kertakenari 1 dan beliau mengajar di kelas 5. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahapan supervisi akademik yang akan saya lakukan nanti, yaitu kegiatan pra observasi untuk mengetahui persiapan yang telah dilakukan oleh rekan sejawat saya. Nah, oleh karena itu, langsung saya akan menyapa rekan sejawat saya. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi Pak Dayat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya Pak Fendi. Nah, tidak lagi sibuk ya? Oh tidak. Kebetulan kelas saya hari ini pelajaran olahraga. Kalau begitu berarti saya bisa minta waktu sebentar untuk Pak Fendi untuk bisa ngobrol santai lah. Ya, siap. Untuk membicarakan persiapan observasi nanti. Itu ya Pak ya? Ya. Baiklah Pak Fendi. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan yang namanya pra observasi Bapak. Jadi sebelum kegiatan observasi ada kegiatan pra observasi yang merupakan kegiatan awal sebelum nantinya saya akan melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran di kelas Bapak. Nah, yang dimana tujuan supervisi akademik itu nanti Bapak untuk merefleksi, mengevaluasi, serta juga akan membantu Pak Afendi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Pak Afendi, gitu Bapak. Nah, pada kegiatan pra observasi ini Pak Afendi, Bapak boleh bercerita, kita bincang-bincang santai aja Pak. Ya. Untuk melihat bagaimana persiapan Pak Afendi dalam melaksanakan pembelajaran nanti yang akan dilakukan di tahap observasi. Nah, oleh karena itu Bapak, sebelum kita bicara lebih jauh, kira-kira dari obrolan ini, dari kegiatan ini, apa harapan yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Harapannya apa Pak? Silakan. Baik. Harapan saya setelah ini kita dapat saling sharing Pak ya, saling tukar pengalaman, saling tukar pendapat untuk memperbaiki kegiatan mengajar saya di kelas supaya menjadi lebih baik, lebih baik. Oke Pak Fendi, jadi itu harapan Pak Fendi, kita bisa saling berbagi, bisa berkolaborasi untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi kita sebagai guru ya Pak. Nah, mudah-mudahan nanti saya juga bisa membantu Pak Fendi. Ya, dan kemudian Pak Fendi nanti ketika observasi tidak merasa diawasi atau dicari kesalahannya gitu ya Pak ya. Nah, ini dalam rangka untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi gitu Pak ya. Nah, oke. Kalau begitu boleh saya tahu materi apa yang akan disampaikan atau pada kegiatan pembelajaran besok Pak? Untuk besok kebetulan saya akan melakukan pembelajaran matematika Pak ya. Materinya kalau tidak salah pengumpulan data. Pengumpulan data ya. Pelajarannya macam-macam data. Tapi semester 2 ya ini ya Pak ya. Betul ya. Betul Pak. Oke, jadi matematika ya Pak ya. Ya, kemudian dari tujuan pembelajarannya, kalau boleh tahu apa? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, dengan berbagai media ajar, siswa diharapkan mampu memahami tentang macam-macam data, kemudian melalui latihan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data. Begitu ya, jadi siswa nanti bisa paham dan bisa mampu menyelesaikan masalah yang betul ya hadapi, terutama dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak ya. Oke, baik.
Kemudian aspek apa yang Pak Fendi nanti rencana untuk dikembangkan dalam pembelajaran itu, Pak? Saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya, Iya. untuk memenuhi kebutuhan murid. Selain itu, saya juga akan mengembangkan kompetensi sosial emosional Iya, Pak ya. agar ya bisa mengelola emosi saya, Pak. Bisa mengelola emosi dengan baik. Misalnya ketika mendapat masalah, dalam menghadapi masalah, ya dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Pak. Ya, termasuk Ya. ketika di kelas, ketika menemukan anak bandel atau Ya. nakal, berarti tidak langsung marah-marah gitu ya, Betul, Pak ya. ya. Oh, iya, baik, Pak. Ya, menarik sekali Pak Fendi ini, Pak Fendi ya. Nah, oleh karena itu artinya sekarang Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk praktek besok ya, Pak ya. Iya. Nah, tentu. kalau boleh tahu sejauh mana ya persiapan Bapak yang dilakukan sampai hari ini, Pak? Untuk persiapan besok tentu saya sudah menyiapkan RPP, Pak ya, RPP. Ya. Kemudian media juga sudah saya siapkan, Pak ya, LKPD dan sekaligus evaluasinya. Demikian, Pak. Iya. Oke, berarti lengkap sekali sudah persiapan Pak Fendi yang direncanakan ini. Nah, jadi kegiatan pembelajaran. Nah, dari sini tentu mungkin ada beberapa materi yang mungkin masih dirasa anggapan Pak Fendi mungkin sulit lah, sulit untuk dalam proses pembelajaran nanti, misalnya siswa susah untuk menangkap memahami materi itu. Kira-kira ada enggak kira-kira itu, Pak? Nah, di sini berkaitan pembelajaran matematika tentunya, Pak ya. Ini kan kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Apalagi pelajaran matematika ya, Pak ya. Iya. Yang dianggap memang sulit memang itu beda. Oke, baik, Pak. Jadi ada yang merasa gampang sekali menangkap pelajaran matematika, ada yang sebaliknya malah merasa sangat kesulitan, sehingga siswa tersebut susah untuk menangkap pelajaran matematika. Berarti Pak Fendi sudah melakukan pemetaan ya, Pak ya. Betul. Iya. Oke. Nah, oleh karena itu Pak Fendi ya yang sudah melakukan pemetaan, kemudian ada beberapa persiapan. Kalau boleh tahu lebih jauh lagi strategi atau model pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan terkait dengan materi tentang pengolahan data ini? Ya, karena keadaan murid saya itu beragam, Pak ya. Katakanlah heterogen dalam satu kelas itu, maka saya harus bisa memfasilitasi semuanya. Dan saya sudah mempersiapkan rencana pembelajaran dengan strategi yang kooperatif atau yang dikenal dengan kooperatif learning. Iya, kooperatif learning dan metode pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi dan praktek sudah saya siapkan. Jadi materi ajarnya juga beragam. Beberapa media pelajaran ya sudah saya buat. Kemudian setelah itu juga saya sudah membuat kelompok sesuai dengan kemampuan murid. Berdasarkan pemetaan di awal itu ya, Pak? Ya, sesuai dengan diagnosa. Kemudian untuk yang mampu misalnya, Pak ya, untuk yang murid yang dianggap lebih mampu, saya memberikan soal yang lebih menantang. Untuk yang kurang, saya memberikan yang grade-nya di bawah. Setidaknya yang lebih mudah. Menarik sekali ini Pak Fendi. Nah, sekarang apa yang disampaikan ini sudah benar-benar mengarah kepada pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Nah, saya ingin tahu lebih jauh, Pak. Misalnya kegiatan pembelajaran untuk mereka yang mungkin merasa kesulitan atau membutuhkan bimbingan lebih. Ya, jadi mereka itu kira-kira bagaimana Pak Fendi untuk memberikan treatment untuk dalam proses pembelajaran untuk mereka yang tadi yang sudah ada pemetaan, Pak, kira-kira? Ya. Ya, pastinya saya akan mengawasi anak-anak, Pak. Ya. Saya akan memberikan pendampingan Ya. yang lebih kepada mereka yang
ya merasa kesulitan gitu kan. Kemudian saya akan berikan arahan dan bimbingan juga kepada mereka. Juga mungkin nanti akan berlakukan tutor sebaya gitu ya Pak. Betul ya. Jadi Pak Fendi sudah punya pandangan yang pandangan tentang cara pembelajaran ini semaksimal mungkin sudah menjalankan dengan baik Pak Fendi ya. Tetapi barangkali mungkin masih ada yang perlu diperbaiki atau perlu dilengkapi lagi. Masih ada waktu sebelum kita observasi ini, sebelum Bapak melakukan kegiatan. Nah, dalam mempersiapkan lebih maksimal lagi, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak? Ya, saya tentunya akan minta bantuan kepada teman sejawat, Pak ya, termasuk Ya. saya sendiri. Oh iya, siap. Oke, baik Pak ya. Jadi tetap akan kita berkolaborasi ya Pak ya dengan teman-teman ya, terutama mereka yang menguasai kompetensi yang dimaksud Pak Fendi tadi. Oke, baik Bapak. Dan kalau boleh tahu, saya diberi kesempatan untuk melakukan observasi itu kapan Pak? Besok boleh Pak? Oh besok ya, oke. Besok, ya. Jadi lebih cepat, lebih baik ya gitu ya Pak. Ya, oke baik Pak. Siap. Jadi besok ya, kira-kira jam berapa Pak? Jam pertama. Oh jam pertama bisa langsung ya Pak. Oke baik Pak Fendi. Baiklah Pak Fendi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan bincang-bincang observasi ini sebelum saya melakukan observasi di kelas Bapak. Mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar manfaat dan sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Fendi di awal tadi. Amin. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Fendi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dayan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan dengan rekan sejawat saya Bapak Fendi Sarjana Pendidikan sebelum saya melakukan kegiatan observasi yang direncanakan insya Allah besok pada jam pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ada yang tidak masuk? Ada? Masuk ya? Ini semua masuk ya? Lengkap ya? Baik, sebelum kita mulai, siapa yang bersedia memimpin doa buka pelajaran ini? Siapa? Coba. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Nah, mari sebelum kita mulai pelajaran hari ini supaya tidak tegang, supaya fresh, supaya kita belajarnya semangat, kita awali dulu pelajaran ini dengan bernyanyi bersama-sama. Bagaimana kalau kita nyanyi lagu Garuda Pancasila? Sila. Bagaimana? Setelah kita nyanyi sama-sama, sudah mulai fresh, sudah mulai semangat belajar ya? Ya. Ayo. Sekarang kita akan membahas tentang pembukaan data. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya,
Setelah belajar ini tujuannya anak-anak, kalian mampu memahami tentang macam-macam data. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data. Baik, karena materi sudah Bapak sampaikan ya, sekarang kita mulai evaluasi mulai kerja kelompok. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, coba siapa yang bersedia memberi doa? Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat Pak pagi. Dayat, CGP kita ini yang mantap. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi Bapak. Selaku teman sejawat dari Pak Dayat. Alhamdulillah ya, saya pagi hari ini bisa bergabung dengan rekan-rekan guru di SDN Kertakenah Daya 1. Perlu saya sampaikan bahwa maksud dan tujuan saya ke sini yaitu ingin melakukan pendampingan 5 terkait dengan teknik coaching. Saya ingin melihat sejauh mana rekan saya ini CGP ini memahami bagaimana sih teknik coaching itu dalam konteks pembicaraan dengan teman sejawat. Namun sebelumnya, agar pembicaraan ini lebih baik, ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika kita melakukan teknik coaching. Yang pertama, bahwa CGP harus bisa memastikan bahwa teman sejawat ini adalah mitra. Kenapa mitra? Posisinya sama. Jadi bukan antara CGP dengan seakan-akan dengan teman sejawat, tapi sama posisinya. Terus yang kedua, seorang CGP di dalam melakukan teknik coaching ini untuk menghindari membantu menjawab pertanyaan. Terus yang ketiga, juga menghindari untuk memberikan jawaban. Terus yang terakhir, juga menghindari untuk memberikan kesimpulan nanti di akhir. Pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Semua itu biarlah Pak Dayat hanya menggali saja. Menggali kemampuan dan potensi yang ada pada diri Pak Fendi. Ketika Pak Fendi itu melakukan pra-observasi
maupun observasi di kelas. Seperti itu ya? Iya Pak. Bisa dipahami? Baik, silakan bisa dilanjut. Terima kasih Bapak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik pasca observasi yang sebelumnya telah kami lakukan percakapan juga, namun pra observasi, dan kemudian setelah itu kami lakukan observasi di kelas rekan saya yaitu Bapak Afendi. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Joni selaku PP saya yang selalu memberikan arahan, pendampingan sehingga saya bisa lebih terarah, lebih termotivasi, dan apa yang harus saya lakukan itu lebih terarah, lebih baik lagi. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang Sama-sama. siap mendampingi saya selaku calon guru penggerak. Dan kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Afendi yang telah memberikan waktu luang kepada saya untuk melakukan praktik coaching supervisi akademik ini. Baiklah, saya akan langsung mulai percakapan dengan Pak Afendi. Silakan. Bapak Afendi, selamat pagi Bapak Afendi. Selamat pagi Bapak. Pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Baik. ya. Sehat, tetap semangat ya Pak Afendi ya. Tetap semangat Pak. Ya. Nah, begini Pak Fendi, sebagaimana saya sampaikan bahwa pada saat ini saya akan melakukan percakapan coaching pasca observasi. Yang sebelumnya kan kita sudah melakukan percakapan pra observasi dan juga telah melakukan kegiatan observasi di kelas Bapak. Gitu kan ya Pak ya? Betul. Oleh karena itu, saya akan melakukan percakapan pasca observasi ini. Kita bicara santai aja ya Pak ya. Siap. Ya, kita bincang santai. Nah, namun demikian ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan kepada Pak Fendi. Baiklah Pak Fendi. Pertama berkaitan dengan praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas Pak Fendi kemarin ketika saya observasi. Pak Fendi kan sudah menentukan di awal RPP-nya, rencana pembelajarannya, strateginya, bahkan juga tujuan yang ingin dicapai, termasuk area pengembangan yang akan dicapai juga sudah disampaikan. Nah, kira-kira apakah sudah berhasil, sudah tercapaikah tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai Pak Fendi? Ya, alhamdulillah. Ya. Sudah. Ya. Tapi mungkin perlu pengembangan Pak. Oh begitu ya Pak ya. Artinya harus ada pengembangan. Nah, kalau begitu apa kendalanya ketika melakukan praktik pembelajaran di kelas? Padahal Bapak sudah mempersiapkan dengan matang. Saya lihat kemarin RPP-nya juga sudah lengkap gitu. Ya, betul. Apa kendalanya Pak? Kendalanya yang saya rasa mungkin Pak ketika saya membagi kelompok sesuai dengan apa yang sudah saya petakan gitu. Ternyata ada sebagian anak yang tidak terima gitu. Ada yang protes. Nah, itu salah satu kendala, Pak. Karena Buat tidak saya. Betul. satu bangku dengan teman akrabnya, betul. dengan gitu ya. Iya. Ya. Nah, kalau begitu lantas apa yang ingin solusinya yang ingin dilakukan oleh Pak Fendi sebagai solusi dari kendala tersebut, Pak? Ya, solusinya saya akan mengembangkan KSI tadi kayak ke kompetensi emosional, sosial emosional, kemudian sementara saya akan juga mendengarkan apa keinginan anak begitu. Bagus sekali, ini menarik ini Pak Fendi. Iya. Iya. Nah, terus apa lagi kira-kira Pak Fendi? Ya, saya akan juga akan menggali potensi anak. Potensi anak ya. Berarti anak diberi kesempatan juga untuk Iya. mengungkapkan apa keinginannya, Betul. dipenuhi kebutuhannya, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Ya, menarik ini Pak Fendi. Iya. Sangat bagus ini. Dari situ mungkin ada lagi yang ingin dilakukan untuk sebagai solusi dari kendala yang dihadapi tadi. Ya, salah satunya juga akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Nah, ini kalau kita lihat dari tadi Pak Fendi, kalau bicara masalah skala misalnya ya, Ya. skala 1 sampai 10, kira-kira ada di skala berapa
sekarang Pak Bendi? Kira-kira ada di skala 4 atau 5 lah itu. 5. Berarti sudah puas ya Pak? Belum. Belum ya? Iya. Belum puas. Nah, Iya. berarti masih harus dikembangkan ya? Perlu dikembangkan. Iya. Nah, ini sangat sangat baik sekali Pak Bendi. Wujud dari sebagai pelajar sepanjang hayat. Nah, ya ini saya mendukung sekali. Itu bagus itu Pak Bendi. Nah, kemudian di skala berapa kira-kira nanti Pak Bendi yang ingin dicapai? Ya, bisa 8 lah, 9 atau Bisa 10 ya. Ya. Mudah-mudahan bisa tercapai itu Pak Bendi. Oke, baiklah Pak Bendi. Nah, sekarang Pak Bendi tadi sudah menyampaikan apa kendalanya dan juga apa yang mungkin alternatif solusi yang ingin dilakukan nanti setelah melihat kendala tadi ya. Jadi kemudian saya ingin lebih konkret lagi Pak Bendi, rencana tindak lanjutnya. Nah, rencana tindak lanjut dari apa yang ingin direncanakan Pak Bendi apa? Secara keseluruhan rencana tindak lanjutnya. Yang pertama ya, Ya. yang pasti saya akan mempersiapkan RPP dan Ya, media RPP, ya. semenarik mungkin Pak, Ya. mengembangkan pembelajaran berdiferensi tadi, Ya. kemudian mengembangkan kompetensi sosial emosional tadi ya, supaya berjalan dengan lancar Pak. Baik, berarti media dikembangkan, bukan hanya media mungkin ya Pak ya. Iya. Dari materi ajarnya juga harus Betul. ini ya. Iya. Bagaimana dengan ini ya, termasuk ini evaluasinya nanti Pak? Evaluasi untuk anak-anak apakah disesuaikan juga dengan kemampuan anak-anak juga? Oh iya, tentu. Gitu Saya ya. akan membagi-bagikan yang berdasarkan kemampuan mereka. Iya. Ada yang lebih menantang soal Oh, evaluasinya, ada gitu yang ya, Pak, ya. disesuaikan lah pokoknya. Baik, terima kasih, menarik sekali Pak Bendi. Mudah-mudahan ini nanti bisa tercapai ya. Amin. Dan Amin. Pak Bendi bisa di angka 8, 9 bahkan mungkin 10 ya Pak Bendi ya. Amin, ya. Ya. Dan kira-kira kapan akan dimulainya? Segera mungkin Pak. Ya, mungkin. Besok. Besok saya akan ke situ. Saya tidak akan menunggu lama. Iya. Mungkin ada juga orang lain yang bisa membantu Pak Bendi ya. Oh tentu. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat Pak. Begitu ya. Baik Pak Bendi. Termasuk Pak Dayat sendiri. Siap Pak Bendi. Ya baik. Baiklah Pak Bendi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini yang Sama-sama. bisa saya lakukan karena Pak Bendi sudah bisa menemukan sendiri solusi dari kendala yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran kemarin di kelas Pak Bendi. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Bendi. Baiklah Pak Bendi, ini saja mungkin percakapan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Bendi nanti bisa tercapai. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Percakapan sudah selesai, saya bisa mengamati dan memberikan umpan balik ya. Jadi yang pertama, alhamdulillah Pak Dayat selaku JGP sudah memahami bagaimana teknik kucing itu dilakukan. Jadi Pak Dayat sudah mampu memposisikan kalau saya ini adalah mitra. Terus yang kedua, kesimpulannya bahwa Pak Bendi telah mampu memahami bahwa keberagaman anak, potensi anak itu berbeda. Terus yang ketiga, saya sudah bisa melihat dan memahami bahwa teman sejawat memahami bahwa kita belajar itu tidak sampai di sini. Ini yang apalagi Pak Bendi ini calon JGP ya. Hati itu Pak ya. Jadi kalau saya mengutip dari sebuah buku ya di modul UT, bahwa dulu kalau tidak mengembangkan dirinya maka mereka itu akan berada di tepi jurang. Artinya apa? Mohon maaf walaupun ini sangat ekstrim, tapi ini motivasi saja bahwa kita itu harus terus belajar dan belajar. Seperti yang dikatakan pada belajar sepanjang hayat, lifelong education. Terima kasih. Semoga percakapan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.